Sore Pak, perkenalkan nama saya Fani Gultom, saya dari 11 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sediaan galenik. Yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup sediaan galenik. Istilah galenik diambil dari nama seorang tabib Yunani yaitu Claudius Galenos. Tahun 130 sampai 201 Masehi yang menyiapkan formulasi obat dari bahan alami tumbuhan dan hewan. Galen membuat sediaan sarian dengan bahan alam yang berasal dari tumbuhan dan hewan, sehingga timbul obat-obatan yang disebut oleh ilmu galenik. Ilmu galenik adalah yang mempelajari tentang pembuatan sediaan atau obat dengan cara sederhana dan dibuat dari alam, tumbuhan, dan hewan. Pengertian sediaan galenik adalah sediaan yang dibuat dari bahan baku tumbuhan dan hewan dengan cara disari. Zat-zat yang disari tersebut terdapat di dalam sel bagian-bagian tumbuhan yang umumnya di dalam keadaan kering dan disebut sebagai simplicia. Cairan penyair masuk ke dalam sel sehingga zat-zat berkhasiat yang terdapat di dalam larutan dalam cair penyairan tersebut. Yang kedua yaitu tujuan pembuatan sediaan galenik adalah yang pertama, memisahkan zat berkhasiat yang terkandung di dalam simplicia bagian lainnya yang tidak dianggap bermanfaat. Yang kedua, membuat suatu sediaan yang sederhana dan mudah dipakai. Yang ketiga, menstabilkan zat berkhasiat yang terkandung di dalam sediaan tersebut untuk penyimpanan dalam jangka waktu yang lama. Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam membuat sediaan galenik. Yang pertama, derajat halus. Derajat halus ini harus disesuaikan dengan mudah atau tidaknya obat terkandung di dalam tersebut disari. Makin sukar disari, simplicia harus dibuat makin halus, dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua, konsentrasi dan kepekaan. Beberapa zat aktif yang terkandung di dalam sediaan tersebut harus jelas dan konsentrasinya agar tidak mengalami kesulitan dalam pembuatannya. Yang ketiga, suhu dan lamanya waktu. Waktu yang disesuaikan dengan sifat zat aktif, mudah terurai oleh panas atau tidaknya, mudah menguap atau tidak mudah tersari. Yang keempat, bahan penyari dan cara penyarian. Cara penyarian harus disesuaikan dengan sifat kelarutan zat aktif, daya bahan penyarian ke dalam simplicia. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.